Oe, oe, ya, haha. Selamat bertemu kembali dengan Tapak Kucil. Hahaha. Nah, kawan-kawan, sore hari ini Tapak Kucil ada di Cafe Tarumartani. Nah, kebetulan sore hari ini saya bertemu dengan Mas Dokter Gigi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana tentang perawatan gigi yang dipageri itu. Terus dan banyak gigi itu kan sesuatu yang sangat penting. Makan yo pakai gigi, penampilan yo pakai gigi. Coba kalau giginya ompong, ayo mesti wagu toh. Terus bicara yo pakai gigi, soal artikulasi dan sebagainya. Nah, Mas Dokter Saifi. Iya, Mas. Dokter Saifi. Murine apa lagi? Ya. Titelnya pokoknya oke banget. Iya. Mas Dokter. Nggih. Mas, maskernya dibetulkan dulu, Mas. Nah, Gak apa-apa, ini kan sekalian biar semua pakai masker yang bener ya. Ya. Pakai masker yang bener. Kesehatan itu penting, Nah, apalagi di masa pandemi. Betul. Ya. Kita kan harus jaga jarak, Ya. pakai masker itu utama. Iya. Mas, Nggih. Mas Dokter bisa dijelaskan bagaimana tentang perawatan gigi, dan Mas Dokter ini spesialnya apa? Terus kemudian sekarang itu selain praktek apa dokter gigi, terus di UGM itu di Fakultas Kedokteran Gigi itu sebagai apa dan sebagainya. Ya. Monggo Mas Dokter Saifi. Ini sahabat. Saya dulu wartawan ya. Jadi dokter, kami itu hidup dari wartawan ya, Mas ya. Iya. Jadi dokter nih gara-gara wartawan sebetulnya. Di masa-masa kuliah dulu ya. Betul. Di Jadi KR ya? di KR. Awal-awalnya di Minggu Pagi, kemudian di KR, kemudian pindah ke Berita Buana manajemen baru, diajak oleh Exodus Tempo itu, Iya. Zai Muhrawi dan kawan-kawan. Lalu mendirikan Berita Buana manajemen baru, Sutresno Bahir. Lalu tutup, ganti Republika. Ya, kita memprovokasi Pak Habibie bikin media, Pak. Hizmi waktu itu ya. Hizmi, betul. Jadi senang saya karena banyak teman. Mas Kocil ini adalah sahabat saya di apa dunia tulis menulis. Dunia jurnalistik. Jadi, tapi ini dokter gigi loh. Meskipun begini dokter gigi, dan sekarang saya dekan. Jadi kepala sekolahnya Fakultas Kedokteran Gigi. UGM ya, Mas? UGM, dekan Gajah Mada ya? Gajah Mada. Jadi wong desa wong Jember desa ya. Tapi alhamdulillah ya, datang ke Jogja impiannya mau jadi seniman. Kemudian terdampar di Fakultas Kedokteran Gigi karena apa? Karena orang tua tidak merestui. Yeah. Tapi impian itu tetap ada. Jadi oleh karena itu waktu di Jogja saya tentu tetap saja terus menyempatkan, menyediakan waktu untuk serawungan dengan teman-teman seniman, dengan baik teman-teman wartawan, dan lintas seniman ya. Betul. Jadi saya dekan di Kedokteran Gigi, Mas Kocil, sejak 2016 sampai tahun ini. Saya kira akan segera berakhir. Ya. Jadi sebelumnya saya ketua senat di fakultas, kemudian pernah jadi direktur rumah sakit gigi dan mulut ya, dan macam-macam lah rasa-rasanya. Dan alhamdulillah akan segera menyudahi dekan ini, dan saya ingin kembali ke habitat teman-teman ini, teman-teman semua. Tapi itu praktek dokter gigi masih. Itu sebagai mayornya toh? Saya kira ya. Jadi karena gini, kedokteran gigi ini ada seninya ternyata, Mas. Jadi waktu kuliah disebutkan dentistry itu adalah science and art. Loh, ada artnya, jadi masuk saya. Ada seninya ya? Ada seninya. Jadi bidang saya adalah bidang jaringan penyangga gigi. Jadi gigi kita itu menjadi kuat, menjadi utuh, itu karena ada penyangganya, pendukungnya. Ini jarang dilupakan. Di kedokteran gigi itu ada bidang-bidang, Mas. Itu kalau bangunan pondasi ya? Fondasinya, betul. Fondasinya. Dan duwe gampang itu fondasinya itu ya. Dan lebih urgent sebetulnya. Apapun rumah kita dibangun kalau fondasi nggak kuat,
nggak ada artinya. Iya. Tiangnya runtuh. Ya, nah, kan banyak pasien pergi giginya hilang, padahal nggak rusak, nggak goyah. Ya itu seperti itu. Nah, memang gini ya, bidang kedokteran gigi banyak sekali, termasuk yang sekarang lagi tren itu adalah bidang yang sampean tanya tadi waktu kita ngobrol, dipageri kayak. Untun-untunnya dipageri. Ya. Biar tambah manis gitu ya. Jadi sebetulnya itu tujuannya mulia ya, untuk merapikan. Jadi sebenarnya bidang kedokteran gigi itu ada indikasinya. Jadi butuh perawatan kalau ada masalahnya. Nah sekarang banyak ini disalahgunakan untuk gaya-gayaan, Mas. Tren ya. Tren, maka kemudian orang memaksakan diri asal pasang. Asal pasang itu nggak bahaya, nggak bagus, itu bahaya. Menyangkut kesehatan juga ya. Iya, karena itu ada ilmunya, ada bidangnya, ada tujuannya, ada hitung-hitungannya. Kalau salah, karena itu kan menggerakkan gigi, bukan sekedar ditempel-tempel loh. Kan sekarang banyak ya, apa namanya? Pemirsa istilahnya apa ini? Ya, pemirsa lah. Pemirsa. Kawannya Mas Jadi, Mas Kocil ya. Itu banyak yang asal pasang. Itu nanti efeknya apa itu? Efeknya Mas, banyak. Kemudian terjadi kerusakan pada gusi, bahkan giginya jadi bisa goyah, bisa krowok, bisa ambrol, bisa menjadi kanker bahkan. Coba cek di YouTube-nya Kortugi. Korban tukang gigi itu banyak sekali yang jadi korban kayak gini. Ya. Di websitenya Kortugi dicari. Jadi memang kawat gigi itu diperlukan untuk gigi yang tidak teratur. Itu bahannya apa, Mas? Bahannya ada dua, satu bahannya metal dan logam, dan yang kedua bahannya non metal. Non metal itu macam-macam, ada dari seramik, ada dari porselen, ada dari komposit, macam-macam lah ya. Tetapi secara garis besar ada dua, yang logam dan bukan logam. Itu harus dipasang, satu dengan indikasi, ya dengan tujuan yang jelas, dipasang oleh orang yang mengetahui cara masangnya. Ahlinya ya. Dan yang penting lagi ini, alat itu tidak bekerja terus begitu pasang terus melaku dewe enggak. Ini orang kadang lupa pasang kemudian nggak kontrol lagi berbulan-bulan. Jadi tetap harus ada anunya. Harus ada kontrol rutin ya. Iya, harus ada kerjasama, kooperasi antara pasien dengan dokter. Iya. Itu biasanya perawatannya berapa bulan sekali? Ya, tergantung. Biasanya ada yang seminggu sekali di awal-awal, kemudian ada yang 2 minggu sekali. Tergantung bagaimana perubahan yang sudah terjadi, tapi umumnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Kadang-kadang 1 bulan. Alatnya juga mempengaruhi. Ada alat yang memang dipasang kemudian relatif lama kontrolnya, memungkinkan alatnya itu untuk kontrol lama, ya, lebih mahal. Jadi poinnya itu, Mas. Jadi perawatan dokter gigi itu macam-macam. Sekarang memang estetik itu menjadi pendorong pasien datang ke dokter gigi. Belanja dokter gigi di Amerika itu dari yang kuratif ya, hanya untuk penyembuhan, ke estetik, itu sekarang berbalik, akan imbang, estetik lebih dominan. Kalau kita pergi ke negara-negara yang dekat kita lah di Asia Tenggara ini, ke Thailand, ke Korea, itu bahkan layanan kedokteran gigi itu yang ditonjolkan memang estetiknya. Nah di sini memang estetik. Ya, maka pertanyaannya tadi ini menjadi tren. Tapi jangan salah ya, tren juga boleh, tetapi harus memperhatikan soal kesehatan juga ya. Iya, dan dipasang oleh orang yang tepat ya. Di bidang kita ada ortodontis. Anak saya yang kedua juga, Dr. Airin, itu juga sedang menekuni ini ortodontis, sedangkan anak yang pertama itu menekuni bidang saraf gigi. Jadi untuk gigi-gigi yang busuk, gigi-gigi yang rusak, gigi-gigi yang rompal, gigi-gigi yang tinggal akar, itu diawetkan, Mas. Sebab kalau tidak nanti harus pasang implan. Nah, implan ke saya, yang bedah-bedah ke saya biasanya. Bedah sama implan, Mas. Implan yang dipasang, implan dipasang kayak struk. Ditandur ya untungnya. Ditandur. Ditandur. Untungnya ditandur dap.
Ora serius-serius ah. Nanti ndak kita kayak kuliah. Iya, bosen. Ngomongnya bosen. Ya santai-santai aja. Mas, kalau soal perawatan gimana, Mas? Apa itu? Perawatan gigi itu. Ya. Maksudnya ya itu tadi. Jadi bidang kedokteran ini macam-macam. Ada bidang yang bagian merapikan gigi, ortodonsi namanya, ortodonsi. Ortodonsi. Ada bidang yang mengawetkan gigi, konservasi, bagian konservasi. Gigi yang rusak, gigi yang busuk, gigi yang rompal itu diawetkan, dipertahankan. Ada yang mengganti gigi yang kosong. Ya, gigi palsu disebutnya, itu bagian prostodonsi namanya. Itu untuk ya, selain untuk menguatkan samping-sampingnya ya. Soalnya kalau giginya itu renggang kan gampang ya. Nah, iya. Gampang terus goyang ya. Goyang. Nah, karena gigi kita itu bergerak sebetulnya. Tidak mati, dia bergerak, bisa bergerak dalam ukuran mikron gitu ya, bergerak pelan-pelan. Nah, kalau tidak ada singmageri ya bergeraknya banyak nanti. Iya, dipageri, digandeng-gandeng itu ada yang menganyam ya. Iya. Kalau biasanya kan orang sakit gigi itu kan sakitnya sakit sekali, tapi kan tidak pernah ada yang nilai itu, Mas. Biasanya daripada sakit hati, wah sakit gigi itu paling menyedihkan. Iya. Ada lagunya sampai ya? Iya, ada lagunya. Maggie Z ya? Siapa itu? Maggie Z. Basori itu. Basori. Maggie Z. Aku apa lek dangdut, Mas. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Oh. Jadi tetap harus karena kalau yang itu misalnya ada yang dalam tanda petik tunggaan itu kan harus dicabut. Nggak mesti Mas sekarang. Karena itu tadi kalau dia sudah dicabut dan kehilangan, karena akar itu fungsinya kan untuk fondasi. Kalau gigi tidak ada fondasi, maka gigi palsu itu hanya nempel di permukaan gusi. Nah, nempelnya ini ada yang lepasan, namanya removable, lepas pasang itu loh. Ada yang permanen. Permanen ini ada yang cekelan sama gigi lainnya, namanya bridge. Tetapi harus ngikis gigi sebelahnya, misalnya gigi ini dan gigi ini dikikis, dipasang mahkota, disambung begitu. Disambung. Nah, yang paling baik sekarang itu adalah implan. Implan itu permanen tetapi tidak mengganggu gigi sebelahnya, tidak perlu gocekan. Mengapa? Karena ditandur tadi ya? Karena ditandur. Larang itu Mas, karena menandur logam ke dalam gusi dan ke dalam tulang, masuk ke sana itu. Namanya implan. Kita mengerjakan itu. Tapi itu paling top, paling nyaman Mas. Paling nyaman. Iya. Tidak mengganggu, ini persis seperti mengikuti ciptaan Tuhan lah. Tuhan itu kan ada mahkotanya, ada akarnya. Nah, gigi palsu yang sebelumnya itu nggak ada akar. Nah, implan ini ada akar, ada akarnya. Tunggaan itu kan nggak dicabut, ada dampaknya, Mas. Ada dampaknya. Oh iya. Kalau tunggaan gini ya, prinsipnya gini. Tunggaan itu bisa tidak dicabut, tetapi perlu penanganan. Penanganannya perawatan saluran akar namanya. Ini bagian konservasi. Anak saya yang pertama, Mirza itu. Jadi tidak bisa dibiarkan akar itu. Kadang-kadang pasien datang gini, Mas. Dok, ini masih ada giginya, Dok. Disambung aja, Dok. Ntar dulu, ini bukan urusan nyambung. Nyambung kan urusan permukaan. Atasnya disambung, kalau bawahnya infeksi, oh malah tulung-tulung nanti. Nah, kan banyak terjadi, pagi datang, maaf ya, mungkin ke puskesmas, sorenya gulung kuming itu Mas, karena sakitnya minta ampun, karena dalamnya nggak diurus dulu. Jadi akar itu sekarang sebaiknya jangan dicabut. Sekali lagi kalau masih kokoh, tetapi busuk boleh. Kalau urusan busuknya bisa diatasi. Mengapa? Kalau sudah dicabut, tentu kita kehilangan fondasi. Maka kalau mau bikin gigi palsu yang paling nyaman, harus memasang implan untuk ada fondasinya. Nah, jadi yang busuk, kalau tidak diurus Mas, kadang-kadang gini, banyak pasien itu karena nggak sakit, jangan lupa ya, kalau gigi itu sudah infeksi, melewati sakit yang parah kemudian mati, maka dia tidak ada saraf yang terhubung ke sana, lalu dia tidak bisa mengirim sinyal sakit ke otak kita. Bagi pasien seolah-olah enak dari sisi sakit, tetapi dari sisi resiko dia menjadi lebih besar. Mengapa? Kalau sakit kita kan masih bisa mikir toh, mengirim ke tubuh, oh sakit ada masalah. Tapi begitu giginya mati karena busuk, lalu tidak sakit, lalu infeksi itu bisa masuk ke sana dengan leluasa. Jadi tidak ada sinyal
tidak ada warning dari saraf kita karena sarafnya mati. Kalau sakit itu masih ada tanda-tanda akarnya masih ya. Iya, maka orang akan bergegas toh. Nah, kadang-kadang orang berpikir ya sudah nggak sakit nengke, jangan. Dia menjadi sumber. Biasanya kan gini, kalau sakit itu kan tulung-tulung. Begitu sembuh itu lali nggak ke dokter. Para gitu. menggui kadang-kadang datang ke dokter janjian, Mbak ini baru diatasi sementara ya, tolong datang lagi karena ini belum selesai. Begitu terus hilang karena nggak sakit, datang 1 bulan kemudian tuh sakit lagi dok, lebih parah. Ya itu tadi. Karena belum selesai. Belum selesai sebenarnya ya. Ya gitu. Dan lagi Mas, kalau gigi akar yang busuk dibiarkan itu di bidang kedokteran gigi namanya menjadi vokal infeksi. Apa itu vokal infeksi? Vokal infeksi. Ya, infeksi yang di satu tempat di sini yang kemudian bisa menginfeksi bagian tubuh lainnya. Jangan lupa orang DM itu yang gula darahnya nggak turun-turun itu bisa karena faktor gigi. Ya. Lalu orang hamil yang kemudian keguguran, bayinya jadi masalah itu karena gigi juga. Karena gigi juga. Orang stroke karena gigi juga. Orang radang sendi karena gigi juga. Kaitannya dengan gigi banyak Mas. Kaitannya saraf itu Mas. Iya. Ini sebetulnya gigi ini kan bagian integral dari tubuh. Jadi orang kita kesandung saja ya. Terus kuku itu yang jepat sitit sakitnya kan seluruh badan. Iya. Lagi nih gini. Ekspresinya terus meringis itu ya, kesakitan. Meringis ya. Oke kawan-kawan itu jangan lupa kalau pas sakit itu tulung-tulung, kalau pas sembuh terus lupa ke dokter lagi, padahal sudah janjian. Mas Dokter Saifi ada apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang sering saya agar katakan tetap merawat gigi itu sampai bagaimana tidak asal-asal pasang magri itu. Pertama, ini kan yang penting itu. Pertama, satu, meskipun istilahnya sakit gigi, jadi masalah itu jangan hanya dilihat kalau ada sakit. Ini penting ini. Ya, contohnya gigi yang mati itu tidak sakit, tetapi masalah serius karena masalahnya tidak di mulut saja, ke bagian tubuh lainnya. Radang gusi kadang-kadang nggak sakit, dengan cara gusi gampang berdarah, tapi dia akibatnya infeksinya kemana-mana. Jadi sebaiknya memang rutinlah ke dokter gigi, apalagi kalau sudah sering selilit, sering selilit, rati kurek-kurek tok, ya, karena itu ada masalah. Biasanya kan pakai tusuk gigi itu, iya. Itu juga tidak bagus ya? Ya kalau menggunakannya salah, dan biasanya salah. Ya, semalam saya dapat pasien gusinya bolong. Ya. Dia mengeluh, dok dari Klaten, ini WA lagi. Dok ini kok sudah ke klinik mana tuh, kok sakit terus? Loh ini gusinya sing bolong bukan giginya, dia bilang. Terus ini nggak gampang. Kalau gusi kan nggak bisa ditambal. Itu mesti ada tindakan, mungkin ada bedah nanti. Kalau gigi bolong ditambal. Kalau gusi rano tambalan gusi. Nah, ini lebih serius. Tambal ya bocor terus ya. Gusi kok ditambal. Ya. Jadi tambal nganggo apa? Malam ya bocor ya. Jadi gitu Mas. Ya pertama perhatikan. Jadi kalau bercermin terutama untuk ibu-ibu ya. Kadang-kadang menghadap cermin itu yang diperhatikan hanya alis, wajah, mata, mbak-mbak itu ya. Cobalah buka mulutnya sedikit, agak meringis. Buka dulu, perhatikan gusi depan. Apakah ada gusi yang warnanya berbeda satu dengan lainnya? Itu sudah mengirim sinyal ada masalah. Meskipun giginya nggak masalah. Sekarang lupa di mulut itu ada gusi dan gigi. Di Indonesia penyakit tertinggi itu penyakit yang menyangkut gigi dan gusi, urutan kedua. Yang kedua, cobalah buka mulut, perhatikan apakah ada bercak-bercak hitam di permukaan gigi. Lalu ingat-ingat apakah di sana sering selilit. Nah, kalau ada itu tanda-tanda akan ada masalah. Dan jangan lupa orang sakit gigi rusak itu tidak bisa seperti orang luka lalu tubuh mengalami regenerasi sel-selnya. Patah tulang bisa nyambung. Kalau gigi nggak bisa. Itu maka perlu ada tambalan gigi, tidak ada tambalan tulang. Itu tambalan gigi. Tambalan gusi nggak ada ya? Nggak ada, ya itu. Satu, yang lainnya kalau gusi sering berdarah. Kemudian tentu kalau ada
gigi yang tidak teratur dan gusinya melentung-melentung, itu perlu pagar tadi itu, perlu dipagari tadi. Tapi sekali lagi jangan asal-asalan, karena ada tujuannya. Serahkan pada ahlinya. Iya, saya kira itu. Kalau ada gigi goyah, ampun kesesat dicabut nggih, gigi goyah, Mbak ya. Itu larang legone gigi, satu implan itu bisa sampai 16 juta. Akar gigi itu loh, bisa 16 juta. Paling murah 10 juta, itu agak angel cari 10 juta sekarang. Bisa untuk motor ya hanya satu gigi ya? Satu gigi. Maka kalau ada gigi goyah, jangan keburu cabut. Apalagi kadang-kadang karena sakit anyel loh, ada loh. Giginya saya utuh karena sakit, saya bilang, ini bisa dirawat sarafnya Pak, Ibu. Pun boten cabut mawon, hilang besok menyesal itu. Iya, memang enak sekarang karena tidak sakit. Tidak sakit. Ning sisuke gigi ini geser-geser kayak. Gigi yang atas akan melortrok ke bawah, gigi yang samping akan bergerak ke tempat kosong. Karena tidak ada penyangganya ya. Betul. Itu. Iya. Wah, terima kasih sekali Mas Dokter. Banyak ilmu pengetahuan, wawasan soal pergigian. Dunia pergigian. Kawan-kawan, banyak ilmu wawasan yang kita petik dari Mas Dokter Saifi ini. Beliau ini waktu ini dokter yang juga jurnalis. Waktu mudanya masih mahasiswa itu kuliah di UGM itu wartawan KR dulu. Betul. Jadi wawasannya luas dan relasinya juga banyak. Banyak yang bisa kita petik. Oke, sampai ketemu. Dan saksikan di Tapak Kucil. Jangan lupa like, subscribe, dan jempol. Oi. Oke, terima kasih Pak Dokter. Sampai ketemu kembali untuk soal pergigian yang lain. Oke, siap.